guru dan sekolah itu dinilai baik oleh Dekbud karena sukses dalam mengantarkan siswanya untuk melakukan kegiatan asesmen kompetensi minimum. Jadi tahun 2021 nanti UN sudah ditiadakan. Dari UN itu dianggap banyak menguji pengetahuan. Tidak banyak sikap dan keterampilan. Padahal dalam dunia pendidikan dan pembelajaran, keberhasilan siswa itu adalah keberhasilan dari sisi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi, oleh karena itu, pemerintah perlu tahu sekolah itu menerapkan tiga sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Baiklah, akan saya share. Bisa dilihat? Bisa, Bapak, masuk. Ya. Baiklah, kita belajar bersama tentang asesmen kompetensi minimal, AKM. Jadi seperti telah disampaikan oleh yang terdahulu, bahwa pada tahun 2021 nanti, ujian nasional sudah tiada, sudah diganti dengan cara yang lain, yang lebih kompleks. Sehingga tahun 2020 ini menjadi tahun terakhir pelaksanaan ujian nasional. Dan nanti pada tahun 2021 akan ada asesmen yang lain yang namanya AKM, asesmen kompetensi minimum, dan survei karakter. Ini cerminan bahwa keberhasilan siswa, keberhasilan sekolah dalam mengantarkan siswa dan siswanya, itu adalah keberhasilan dalam mengantarkan, seperti yang saya sampaikan tadi, keberhasilan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi nanti ujian nasional tahun 2021 dihapus. Jadi ini adalah dasar. Jadi hasil rapat terbatas pembahasan UN pada tanggal 24 Maret tahun 2020 dengan adanya era pandemi. Bahkan sampai kapanpun, sampai tidak ada pandemi pun, keberhasilan siswa dalam pembelajaran itu tidak hanya diukur oleh pengetahuannya saja, tidak hanya diukur oleh hafalannya saja, tapi juga diukur oleh bagaimana sikapnya, pengetahuannya, dan keterampilannya. Jadi berdasarkan hasil survei dari beberapa lembaga survei, maka ditemukan bahwa sebelum ini siswa itu cenderung hafal, siswa cenderung belajar pengetahuan, menguji pengetahuan, dan belum mengukur kinerja sekolah, dan kinerja suksesnya siswa sangat tergantung pada kinerja sekolah, kinerja kepala sekolah, dan kinerja guru. Oleh karena itu, perlu adanya alat ukur yang lebih kompleks. Lalu diadakan AKM ini.
Jadi karena UN itu hanya menilai satu aspek saja, yaitu aspek kognitif. Tidak menilai afektif dan psikomotoriknya. Sikap dan keterampilannya tidak dinilai. Padahal itu hal yang sangat penting. Jadi AKM ini dilaksanakan dalam rangka perubahan. Dalam rangka perubahan paradigma dalam evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan yang tujuannya mendorong perbaikan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. AKM ini tidak semata-mata atau tidak sama sekali mengukur kemampuan peserta didik. Jadi kalau mau diartikan AKM ini tidak perlu menakutkan peserta didik. Tapi mungkin yang takut itu sekolah, kepala sekolah dan gurunya. Karena akan diukur sejauh mana keberhasilannya dalam mengelola. Sebagian siswa, 30 siswa dari siswa SD kelas 5 itu akan menjadi sampel. Karena sampel itu minimal 30. Dan yang baik itu minimal 30, itu alasannya. Nanti akan dipilih secara acak, akan mengerjakan soal-soal AKM, baik numerasi maupun literasi, untuk menguji kemampuan mereka di dalam numerasi yang menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Dan itu akan merubah, betul-betul merubah strategi pembelajaran di kelas. Pembelajaran tidak lagi menjadi teoritis, tapi anak sudah dibiasakan memecahkan masalah yang berhubungan dengan, karena keberhasilan belajar bukan sekedar keberhasilan untuk berteori, tapi keberhasilan belajar adalah keberhasilan persiapan untuk hidup. Jadi lebih mengedepankan life skill, keterampilan untuk hidup. Sehingga yang diujikan nanti adalah kontekstual yang berhubungan dengan kehidupan. Dan itu merupakan pemetaan sekolah, bagaimana kompetensi minimum itu bisa diwujudkan. Dan perlu dipersiapkan. Saya ulangi lagi, perlu dipersiapkan. Karena melalui AKM akan dapat diketahui wajah sekolah itu, bagaimana gambaran tentang sikap anak, bagaimana gambaran tentang pengetahuan anak, dan keterampilan anak. Walaupun anak tidak secara individu akan dinilai, tapi acak. Sehingga sekolah akan dapat dinilai, akan dapat balikan laporan dari pemerintah. Yang jadi masalah kalau nanti hasilnya jelek, nah ini akan membawa nama baik sekolah, kepala sekolah, dan gurunya. Maka perlu dipersiapkan, harus dipersiapkan. Nanti bagaimana menyiapkannya nanti kita bahas. AKM tidak dilakukan berdasarkan mata pelajaran. Tidak mata pelajaran tertentu saja, melainkan lebih memetakan kompetensi minim siswa dalam hal literasi dan numerasi. Yang itu bisa diwujudkan keberhasilannya melalui pembelajaran yang lebih kontekstual, yang lebih pemecahan masalah, pembelajaran yang lebih mengedepankan kreativitas dan inovasi siswa. Bukan sekedar siswa diajarkan tentang materi-materi yang bersifat teori. Jadi persiapannya ya pembelajaran yang sesuai dengan standar proses, yang menyenangkan, yang menantang, yang memotivasi, yang mengkreasi siswa, yang inovasi, yang membuat siswa mandiri, berkembang bakatnya, dan betul-betul untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Sekali lagi yang diujikan adalah numerasi dan literasi. Literasi itu kemampuan menganalisis bacaan, bukan sekadar kemampuan membaca, tapi bagaimana dia menganalisis isi bacaan itu. Dan bacaan hampir dapat dipastikan adalah bacaan yang berhubungan dengan data kehidupan sehari-hari. Yang data itu bisa diambil dari sejarah, bisa diambil dari IPA, bisa diambil dari bahasa Inggris, bisa diambil dari PKN. Terlibat, sehingga sangat kunci kemampuan anak untuk memahami bacaan, menganalisis, menceritakan, dan ada apa di balik bacaan itu. Dalam bacaan itu penuh dengan problema, itu gambaran AKM. Sedangkan numerasi itu tidak semata-mata matematika murni, tapi bagaimana matematika itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ruangan berbentuk ini, lalu tackle-nya masing-masing luasnya sekian, lantai yang luasnya sekian ini membutuhkan berapa tackle. Nah itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi matematika akan menjadi penolong, menjadi hal yang sangat ya punya peran penting dalam numerasi ini, tetapi dihubungkan dengan materi-materi yang lain yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau menerangkan bilangan negatif dan bilangan positif bisa digambarkan dengan suhu. Jadi suhu di luar 34 derajat Celcius atau suhu dalam 34 derajat Celcius dalam pesawat. Di luar negatif 40, selisihnya berapa? Bukan 40 dikurangi 34, tapi 40 tambah 34. Pergerakannya 0 ke bawah menjadi min 40 dan plus 34. Jadi seperti itu. Sehingga akan sangat realistis dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang perlu dilatihkan dan bukan latihan yang bersifat instan, tapi akan muncul dalam pembelajaran yang senantiasa kontekstual. Sedangkan survei karakter, nanti walaupun bersamaan, jadi setelah AKM nanti ada survei karakter, itu ingin mendata secara nasional, mengetahui data secara nasional, bagaimana penerapan sekolah dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Nilai religiusnya, nilai nasionalisnya, kemandiriannya, nilai gotong royongnya, dan nilai integritasnya. Bagaimana terwujudnya pelajar Pancasila, pelajar yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, yang nasionalis, yang mandiri, yang punya wawasan global dalam kebinekaan, yang kreatif, yang inovatif, itu akan menjadi indikator keberhasilan sekolah dalam membangun karakter siswanya. Sehingga dengan didata secara acak, maka nanti akan mendapatkan data. Dari data itu akan umpan balik, akan diumumkan. Sehingga dia termasuk sekolah kategori yang mana. Tentu saja sekolah tidak ingin rendah, tidak ingin siswanya menguasai numerasi, tidak ingin siswanya tidak menguasai literasi, sehingga betul-betul dipersiapkan yang tidak sekedar persiapan instan, tetapi persiapan yang terwujud dalam proses pembelajaran. Karena bukan penilaian hasil, penilaian proses. Ini proses. Jadi survei karakter dan survei lingkungan belajar. Bagaimana lingkungan belajar itu akan dilihat. Bisa membawa iklim belajar yang kondusif dan budaya belajar yang positif enggak? Itu akan disurvei. Jadi tidak mengevaluasi capaian murid secara individu. Jadi murid bebannya menjadi berkurang. Beban yang cukup berat, maaf, sekolah dan guru, kepala sekolah harus menyiapkan agar muridnya kuat disikap,
kuat di pengetahuan, dan kuat di keterampilan, kompetensi yang hakiki. Sehingga yang dinilai tidak hanya hasilnya saja, tapi bagaimana inputnya, bagaimana prosesnya, dan bagaimana hasilnya. Karena ada sebuah filosofis hanya proses yang baiklah yang akan menghasilkan hasil yang baik. Tentu saja dengan output atau hasil yang tinggi. Di sana akan dilihat dari sisi sikap pengetahuan, sehingga tidak seperti UN yang persiapannya detail dan sebagainya, tidak sembilan. Jadi guru harus merubah paradigma bahwa pembelajaran tidak sekedar, tapi bagaimana membentuk sikap pengetahuan dan keterampilan pada anak, yang itu akan mengalir dengan sendirinya. Lalu nanti pada periode tertentu akan ini, walaupun tetap ada semacam ujian dari guru untuk menentukan hasil siswa. Jadi AKM ini untuk digunakan sebagai pemetaan dasar kualitas pendidikan yang real, yang nyata di lapangan, yang menunjukkan sejauh mana ketakwaannya, sejauh mana demokratisnya, sejauh mana akan terpetakan melalui AKM, melalui survei karakter, dan melalui melihat lingkungannya. Kapan dilakukan? Nah, dilakukan tidak pada saat ujian akhir. Jadi AKM tidak mengganggu ujian akhir. Dan hanya untuk satu kelas, satu jenjang kelas. Jadi kalau SMP, jadi SD kelas 2, kelas 4, kelas 5, kemudian SMP kelas 2, 3, SMA kelas 11. Jadi dilakukan pada saat sebelum anak itu mengikuti ujian. Jadi tidak seperti pelaksanaan ujian nasional. Jadi ada di tengah-tengah jenjang pendidikan. SMP nanti Maret nanti ada jadwalnya. Jadi AKM tidak ada hubungannya dengan seleksi siswa. Siswa tidak merasa terseleksi, tapi siswa menjadi bukti data keberhasilan sekolah dalam mengembangkan sikap pengetahuan dan keterampilan. Siapa penyelenggaranya? Penyelenggaranya adalah Kemendikbud. Jadi nanti akan ada proses AKM yang dilakukan oleh Dikbud di masing-masing sekolah secara online. Siswanya dipilih 30 secara acak dan juga melibatkan instrumen yang sesuai dengan standar internasional. Jadi kita sudah saatnya untuk belajar bagaimana negara lain itu melaksanakan pembelajaran di Indonesia. Sehingga Indonesia tidak tertinggal lagi dengan internasional suatu saat. Jadi alat ukurnya kita menggunakan alat ukur dengan kualitas, dengan standar internasional, dan dengan tetap mengutamakan kearifan lokal. Menggunakan keterlibatan internasional, lalu kearifan lokal menjadi hilang. Tidak demikian, tetap kearifan lokal tetap dilakukan. Tentunya adalah untuk mengetahui sejauh mana sekolah itu berkarakter, yang terimplementasi dalam tingkah lakunya, dalam perbuatannya. Di dunia siswa yang akan dilihat adalah sejauh mana implementasi profil pelajar Pancasila. Saya ulangi lagi,
akan dilihat bagaimana siswa itu menjadi siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Yang intinya adalah bagaimana siswa itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mereka berakhlak mulia. Kalau di agama saya berakhlak nanas dengan baik. Mereka tetap menjunjung tinggi kebinekaan, keanekaragaman di Indonesia, tapi mereka juga berpikir global. Tidak bisa, kita harus tetap mengikuti perkembangan dunia, perkembangan globalisasi. Jadi kita tetap mendunia, tetapi kita tetap arif di dalam lokal kita. Juga kemandirian. Mandiri itu juga penting untuk menciptakan kemakmuran, menciptakan keadilan sosial, perlu mandiri. Mandiri pasti bisa, insya Allah bisa. Melamar belum tentu bisa. Jadi anak belajar, anak sekolah itu utamanya adalah untuk mencapai kemandirian. Adapun mandiri lalu dia melamar diterima, alhamdulillah. Juga bagaimana gotong royongnya sebagai makhluk sosial. Bagaimana bernalar kritis. Berpikirnya tidak hanya C1, C2, C3 saja. Tapi sudah berpikir sampai memecahkan masalah, faham masalah. Bisa memberikan solusi terhadap masalah. Hidup ini banyak masalah. Dan siswa dibiasakan untuk memecahkan masalah. Bisa itu karena biasa. Melalui pembelajaran yang mengarahkan anak untuk kreativitas. Guru harus mengaktifkan siswa. Kalau sudah kreatif, maka yang dikendaki nanti. Kapan waktunya dan siapa subjeknya? Jadi untuk SD akan digelar untuk anak kelas 5 SD. Untuk SMP anak kelas 8 SMP atau MTS yang akan dilakukan pada pekan ketiga bulan Maret tahun 2021. Ini SMP Mas Hasim ya, SMP ya. Pekan ketiga bulan Maret tahun 2021. Sama dengan SMA. Jadi sekarang kelas 8 itu yang dipilih berdasarkan proporsional minimal 30 itu akan mengikuti AKM kelas 8 pekan ketiga bulan Maret tahun 2021. Bagaimana cara melakukan? Dilakukan secara daring, secara online. Oleh karena itu seperti kita UKG dulu, sekolah betul-betul menyiapkan. Tentu saja akan dibantu oleh Dinas Pendidikan setempat yang menjamin tidak terjadi kesalahan teknik, kesulitan dalam mengakses soal. Jadi ditentukan dengan jadwal yang tepat, dengan strategi, bahkan akan ya seperti UKG dulu. Jadi jarang yang gagal dalam bidang ini. Sedangkan bagaimana dengan survei karakter? Jadi nanti guru dan kepala sekolah sebenarnya mengerjakan survei secara mandiri. Jadi akan ditanya, akan dilihat prosesnya. Berapa waktu yang digunakan untuk AKN? Literasi hari pertama 75 menit. Setelah itu survei karakter 20 menit. Itu hari pertama pada minggu ketiga bulan Maret. Sedangkan hari kedua numerasi 75 menit dan survei lingkungan 20 menit. Itu untuk SD ya, maaf. Dan untuk SMP literasi 90 menit. Survei karakter 30 menit. Sekali lagi ini pesertanya SMP ya. Ini guru SMP. Hari kedua tes numerasi 90 menit. Halo, suaraku dapat didengar nih. Ini ngomong terus tapi tidak didengar nih.
Bisa didengar Bapak, jelas, sangat jelas. Alhamdulillah. Hari kedua, tes numerasi 90 menit dan survei lingkungan 30 menit. Di minggu ketiga bulan Maret tahun 2021. Dipersiapkan. Siapkan lingkungannya, ditata karakternya, siapkan anak untuk semua anak, karena nanti akan dicari secara acak. Kalau 30 ditentukan di depan, mesti akan terjadi sandiwara, kamuflase, diajari yang 30 anak. Tidak begitu. Akan diacak. Sehingga AKM ini memiliki efek yang positif terhadap pembelajaran. Pembelajaran yang mengarah kepada terpenuhinya, tercapainya peningkatan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Harapannya apa? Harapannya ya kita menjadi sekolah yang bisa mewujudkan anak-anak kita, siswa kita yang memiliki karakter yang baik, memiliki sikap yang baik, memiliki pengetahuan yang baik, dan keterampilan yang baik. Untuk apa? Untuk hidup. Jadi untuk hidup. Hidup itu tidak sekedar butuh pengetahuan. Hidup butuh sikap. Hidup juga butuh keterampilan. Jadi hebatnya anak tidak hanya diukur oleh bagaimana dia bisa mengerjakan soal-soal pengetahuan, tapi bagaimana dia bisa memecahkan masalah dalam kehidupan. Karena anak pasti dewasa dan mereka akan hidup yang lebih bertanggung jawab. Oleh karena itu, soalnya adalah soal-soal mengenai data-data dalam kehidupan. Jadi bukan zamannya lagi sekolah yang hebat karena danamnya tinggi, itu sudah bukan zamannya lagi. Nanti suatu saat sekolah yang hebat, sekolah yang bisa mengantarkan anak-anaknya hebat dalam sikapnya, hebat dalam pengetahuannya, dan hebat dalam keterampilannya. Akhirnya ke depannya akan hebat dalam kemandiriannya. Dia terbentuk dalam wujud menjadi pelajar Pancasila. Sehingga anak harus memiliki kemampuan numerasi dan kemampuan literasi. Kata kunci kemampuan berhubungan dengan angka-angka yang berfungsi memecahkan kehidupannya sehari-hari. Datanya data kehidupan. Kehidupan itu bisa dari mata pelajaran apa saja. Sehingga nanti matematika akan lebih realistis. Sedangkan literasi kemampuan anak untuk menganalisis, mengartikan, untuk mendeskripsikan ada apa di balik bacaan itu. Karena hidup ini penting untuk membaca, menganalisis, mensikapi sehingga bisa memecahkan masalah. Apa yang dipersiapkan sekolah? Sekolah tidak hanya menyiapkan 30 anak, tapi semua siswa dipersiapkan. Walaupun nanti yang diambil minimal 30 siswa. Tiap sekolah terutama yang ada di SD. Di SMP bisa lebih dari itu. 30 ini adalah dasar dari statistik data minimal 30. Walaupun tidak seluruh siswa yang akan di asesmen, tapi sekolah perlu menyiapkan seluruh. Karena 30 yang dipanggil itu dilakukan secara acak. Tidak ada nego lagi, secara acak. Sehingga memang tujuannya untuk memperbaiki pembelajaran yang mengarah ke sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kalau ditanya, ya kembali ke sini. Pembelajarannya adalah pembelajaran yang berbasis pada proses. Pembelajaran yang interaktif. Pembelajaran yang membuat anak terinspirasi. Oh, begitu caranya. Pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang menantang. Menantang bukan berarti siswa menantang guru, tapi guru memberikan permasalahan kehidupan ini. Dan siswa dipecahkan oleh siswa sesuai dengan
tingkat pendidikannya. Bisa memotivasi untuk belajar dalam kehidupan. Anak bisa berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Mereka diberi ruang untuk aktif, kreatif, dan inovatif. Mereka diberi ruang agar mereka bisa mandiri. Mereka bisa berkembang bakat, sikap sesuai perkembangan psikologisnya. Itu persiapan yang tidak hanya pada pengetahuan, tapi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Bahkan 4 olah. Ada olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga. Kalau kita hubungkan dengan karakter. Apa yang perlu dipersiapkan? Menurut kami. Jadi standar proses yang saya sampaikan tadi itu lebih diwujudkan. Pembelajaran harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi, mengkreasikan, membuat anak kreatif, membuat anak inovatif, membuat anak mandiri, anak berkembang bakat dan sikapnya. Pembelajaran lebih saintifik. Jadi lebih dan kontekstual, mengarah ke kehidupan sehari-hari. Tanamkan kebiasaan belajar bukan sekedar mencari ilmu, tapi belajar untuk terampil dalam kehidupan. Memiliki keterampilan dalam kehidupan. Biasakan pembelajaran yang memberi kesempatan pemecahan masalah lain, yang memberikan ruang kepada siswa agar mereka kesempatan untuk memecahkan masalah. Lots penting, tidak sekedar lots. Jadi anak tidak sekedar tahu apa ini HP, itu C1. HP itu apa? C2. Kenapa Pak Paran suka HP? C3. Otomatis begitu. Apa pengaruh HP terhadap keberhasilan pembelajaran sebagai media? C4. Apa dampak positif negatif penggunaan HP? C5. Dan bagaimana strategi agar HP bermanfaat positif bagi kehidupan? Jadi berpikirnya terhadap semua benda akan bergerak dari C1 sampai C6. Itu dibiasakan dalam wujud pembelajaran HOTS. Dan tentu saja berlatih soal-soal yang biasa dikeluarkan dalam AKM. Tahu ciri-ciri soal yang akan kami presentasikan berikut ini. Inilah gambaran soalnya. Bahkan Mas Hasim nanti kalau ini sulit kami upload, Mas Hasim bisa menggunakan yang ada di yang baru saja saya kirim. Saya akan membuka, ini laptop saya memang lagi trouble, saya itu bisa ngomong tapi dah. Akan saya buka contoh soal dari manual karena sebaiknya ibu bapak melihat di Google dari Kemdikbud atau milik media guru. Ini kebetulan tadi sudah saya, ini Pak Hasim, sudah saya jadikan buat. Nanti ajari cara melihat di Google. Nah, gaya-gaya soalnya seperti ini, Ibu Bapak. Coba saya besarkan. Gaya soalnya itu akan mengarah pada kehidupan sehari-hari. Jadi kita mulai dari awal. Kadang-kadang siswa hanya disuruh milih setuju atau tidak setuju, tapi harus bisa penjelasan. Jadi ada diagram batang. Yang diagram batang ini tentu saja mengacu kepada data yang real. Dari diagram batang ini bisa dicari banyak pertanyaan, banyak masalah dari. Saya tidak ada mengajar untuk menghafalkan ini, tapi artikan diagram batang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu pengertiannya kan dekomposisi sampah organik. Jadi kalau plastik itu memakan waktu 400 tahun, kalau kulit sintesis itu 500 tahun, dan seterusnya. Itu harus dimengerti oleh siswa.
Sehingga ada apa di balik itu akan ditanya dan disuruh menjelaskan. Kalau Bapak Ibu membuka di Google, itu akan ada cara pembahasannya. Dan akan jadi banyak berbasis data-data seperti ini. Ini data beras. Jadi yang biru itu persediaan, yang kuning itu yang terjual. Jadi R46 persediaan 400 ton atau 400 kilogram, terjual 180. Dari sini bisa ditanyakan itu berapa persen antara persediaan dan yang terbeli dan terjual. Kalau harganya sekian, berapa keuntungannya? Di balik data ini kita bisa banyak bertanya. Bandingkan antara rojo lele dengan IR42 dari sisi persediaan dan terjual. Jadi Bapak Ibu jangan sama sekali jangan memaksa anak untuk memajari kuncinya. Dari data ini saja saya bisa banyak bertanya. Beras mana yang persediaannya terbanyak? Kenapa kira-kira kok terbanyak? Apa kesimpulan data secara umum? Ternyata persediaan jauh lebih besar daripada yang terjual. Masalahnya apa? Ada beras yang tidak terjual. Yang rugi siapa? Petani. Berpikirnya sampai kompleks seperti itu, saudaraku ya. Jadi ini anak, sehingga akan munculnya, oh begitu ya, banyak sekali beras yang tidak terjual. Itu yang rugi siapa? Petani. Jangan sekedar diajari untuk menghafalkan kunci. Tapi Bapak Ibu dalam proses pembelajaran mengajarkan bagaimana memecahkan masalah. Makanya setelah ini banyak-banyaklah berlatih membuat soal yang standar AKM. Tak baleni mana, tak ulangi lagi. Setelah ini guru berlatih membuat soal-soal yang berstandar AKM. Yang datanya berhubungan dengan kehidupan. Saya akan mengajari kunci. Banyak pertanyaan di sini. Bisa dibuat perbandingan sederhana antar bulan, perbandingan sederhana antar jenis beras, perbandingan antara yang persediaan yang terjual, perbandingan yang terjual dengan yang terjual yang berbeda, perbandingan antara persediaan dengan persediaan beras yang berbeda. Luar biasa. Luar biasanya data ini seperti luar biasanya anak berpikir nanti. Jadi berpikir ini memang perlu banyak konsep. Begitu, Ibu. Bisa dipelajari. Ini ada panjang dan lebar gemuruh. Jadi tidak seperti saya waktu belajar segitiga digambar segitiga. Segitiga, segi empat, bujur sangkar itu bisa terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada segi empat. Karena anak gambar ini bisa dibayangkan dalam kehidupan. Ada segi empatnya, ada belah ketupatnya, ada kalau separuh ada segitiganya. Jadi dari gambar ini bisa ditanya puluhan bahkan ratusan pertanyaan. Itu caranya. Jadi kita terinspirasi oleh ya. Di sini banyak pertanyaan nanti. Ini contoh yang ini. Saya tidak akan memberikan contoh ini untuk ini saja. Saya kembangkan contoh itu. Kalau gurunya pandai mengembangkan, anaknya akan pandai berkembang. Kalau gurunya tidak bisa mengembangkan, anaknya jangan harapkan untuk bisa berkembang. Rumus itu. Bacaan. Bacaan juga bacaan tentang kehidupan. Bisa dari artikel. Dari bacaan ini bisa diketahui banyak hal. Bisa diagramnya, bisa jenis ikannya, luar biasa. Ini dokumen dari Kemendikbud. Nah, oleh karena itu bekalnya ya diterangkan lalu diterapkan dalam ini, menerawang jauh dalam kehidupan. Kata kuncinya pembelajaran kontekstual. Jadi kalau boleh, kalau dilatihkan siswa boleh, tapi bukan ini yang keluar. Ini kan contoh. Ya sejenis ini yang keluar. Dan bisa dilatihkan di MGMP dan sebagainya. Nanti Mas Hasim bisa membuka latihan membuat ini. Nah, begitu Mas Hasim. Nah ini.
Bacaan. Bacaannya pun tidak bacaan yang ngarang-ngarang, bacaan yang realistis. Dari bacaan itu banyak di dalam. Dan kuncinya bacaan yang banyak data-data. Bacaan yang banyak data-data. Dari data ini akan bisa banyak pertanyaan. Perbandingan per kapita Malaysia dan Singapura dengan Indonesia. Mengapa demikian? Konsumsi ikannya perbandingannya berapa? Bisa dari ini, jangan miskin pertanyaan. Pembacaan berbasis data kontekstual lalu ditanya dengan pertanyaan yang beraneka ragam. Itu kunci keberhasilan. Saya kira banyak contoh bisa dilihat dan bisa berlatih sendiri. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan. Baik. Halo. Halo, ya Bapak. Halo Bapak Parlan. Oke. Baik, halo, Bapak ini lebih lancar hari ini ya. Lancar hari ini. Oke, lancar. Oke, baik. Silakan. Bapak Parlan, sebelum menuju tanya jawab ya, mari mungkin ini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, Bapak Agus ya, Kepala Dinas, kelihatannya sudah bergabung bersama kita. Mungkin sebelum menuju ke tanya jawab, kita beri kesempatan untuk Bapak ya, silakan. Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, Bapak DRS Agus Salim MPD, mungkin untuk memberikan sambutan. Terima kasih. Monggo, Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wa nikmatillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati para narasumber, Dr. Parlan dan lain-lain, ya, host yang saya hormati. Mohon maaf saya terlambat, tidak tepat waktu karena hari ini saya ada MOU dengan beberapa OPD dan dengan Pak Dukcapil ya. Terus tadi juga ada kegiatan takziah karena Bunda tercinta Pak Sekda wafat, terus kami dengan rombongan harus takziah, jadi terlambatnya. Terima kasih yang saya hormati semuanya yang hadir pada pagi hari ini pada webinar AKM 64 jam. Saya mengikuti sebentar tadi yang saya oleh narasumber pertama luar biasa. Jadi harapan saya teman-teman yang hadir pada siang hari ini 118 peserta yang hadir, terima kasih. Saya berharap bisa memahami, mengikuti dengan baik, dan saya ini 100 sekian ini Halo, mohon maaf, ini suaranya terputus. Halo, mohon maaf, ini suara dari Bapak Kepala Dinas terputus ini. Mungkin karena gangguan sinyal, ini kelihatannya terputus. Oke, biar bergabung kembali, kita tunggu sejenak.
Ini kelihatannya sinyal terputus sehingga keluar dari Zoom. Ya, kita tunggu sejenak untuk bisa bergabung kembali. Ya, mungkin bisa. Nah, ini sudah bergabung bersama kita lagi ya. Monggo bisa dilanjutkan, Bapak. Suaranya masih di mute, Bapak. Bisa di unmute. Ini? Oke. Ya, sudah baru dengar. Ya, maklum ini. Baik, teman-teman, saya tidak berpanjang lebar. Artinya saya bangga, saya mengapresiasi pada Unira, termasuk juga para pakar, para narasumber yang sudah memberikan materi cukup bagus. Tentu saya berkeinginan teman-teman peserta atau partisipan bisa mengikuti dengan baik, pahami dengan baik, tidak paham tanyakan. Jangan keluar dari webinar kalau saudara belum paham. Ya, ini penting. Tidak hanya sekedar webinar, tapi saya harapkan ada implementasi lapangan yang nyata, ada aplikasi, ada praktek baik di lapangan. Ya, jangan nanti Anda mengikuti webinar sekedar untuk mendapatkan sertifikat. Jangan. Tapi yang paling penting adalah materi itu. Ya, AKM ini adalah hal yang baru dan diterapkan di tahun 2021. Sejak nanti Maret sampai ke depan akan dimulainya dari jenjang sekolah dasar, SMP maupun SMA. Nah, SD SMP tentu harus paham semuanya. Teman saya hormati, saya kira ini yang dapat disampaikan. Saya nggak panjang lebar. Yang penting adalah jaga kesehatan. Kemudian saya berharap pastikan diri Anda sehat, semangat, ya. Kemudian jaga protokol kesehatan, disiplin yang penting. Sudah banyak yang terjadi di lapangan. Lumajang juga demikian. Oleh karena itu, pandemi ini harus bisa menjaga dengan baik. Sedikit saya mengulang saja, teman-teman yang saya hormati, kebijakan dinas pendidikan di masa pandemik pembelajaran terkait 3 hal, 1 daring, 2 guru sambang, dan yang terakhir yang hari ini sudah berjalan, Cina bareng, saya berharap tetap dikawal, tetap dilaksanakan baik, dan tentunya ini kondisional dan fleksibel. Ya. Nah, oleh karena itu, Lumajang sudah menyuguhkan 3 mekanisme yang dijalankan, semua akan berjalan baik ketika semua guru, kepala sekolah, pengawas, KPP benar-benar mengawalnya. Nah, karena itu apapun namanya mekanisme, apapun namanya inovasi, tentu ada kelemahannya, tentu ada tidak cocoknya. Oleh karena itu evaluasi tetap dilakukan dan yang penting semuanya dengan tulus melakukan aktivitas ini. Nah, terkait masalah workshop ini bagian yang penting juga untuk bisa menyiapkan diri anak, menyiapkan diri kita sendiri selaku pengajar, pembina, pendamping anak-anak di masa tahun depan 2021. Selamat mengikuti webinar AKM 64 jam. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat dan ada ibadah. Dan saya berdoa semoga semuanya mendapat ridho dari Allah SWT. Sekian terima kasih atas kelabatannya. Dengan seizin semua yang hadir pada pagi hari ini, dalam bacaan Bismillahirrahmanirrahim, workshop melalui webinar AKM 64 jam secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Sekian terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya, sehat semuanya. Terima kasih Bapak Agus ya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang. Semoga
yang telah disampaikan memotivasi kita untuk terus meningkatkan ilmu. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya yaitu kita tanya jawab ya. Silakan dari Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya bisa menyampaikan secara langsung ya, atau bisa di kolom chat ya. Tapi sebelumnya coba ikuti saya, kita gerakkan saja tangan kita biar tidak tegang ya. Coba kita tegakkan ke atas, ke samping, ke depan. Kita berenang sambil tangannya kita di depan begini. Yuk kita coba selalu. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku kumpul menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku kumpul menjadi empat, ku buat kamera ceklik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku kumpul menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku kumpul menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku kumpul menjadi 10, ku siap berdoa, amin. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, silakan yang mau mengajukan atau menyampaikan pertanyaan atau sharing, silakan bisa langsung unmute perangkat Zoom Anda, atau mungkin bisa ditulis di kolom chat. Silakan. Kita kasih kesempatan. Ini tadi sudah raise hand, ini dari Ibu Konia ini mungkin. Silakan. Ya, terima kasih. Oke. Oke. Terima kasih. Pak Yusuf, terima kasih. Oke, sama-sama Bapak. Kok Bapak? Ibu, mohon maaf. Oke. Silakan Ibu bisa menyampaikan kepada Bapak Suparlan. Sampai bertemu kembali dengan Pak Parlan. Terima kasih Pak. Ini kita bertemu dalam kondisi virtual. Ya. Pak, tadi disampaikan bahwa AKM ini dilakukan di tahun 2021, yang nanti sudah tidak ada lagi ujian nasional. Pertanyaan saya, tadi disampaikan oleh Bapak, untuk AKM 2021, yang dilakukan adalah 30 siswa di kelas 8 SMP, yang dilakukan di minggu ketiga bulan Maret 2021. Bagaimana dengan itu yang dilakukan di kelas 8? Karena tidak ada ujian nasional, yang kelas 9 nanti apa yang menjadi ukuran untuk menentukan anak itu atau sekolah itu dinyatakan sebagai sekolah yang berkualitas. Kelas 3, kelas 9 yang di 2021. Apa yang menjadi ukurannya? Itu mungkin sementara Pak Parlan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Mungkin ada satu lagi penanya yang mau bertanya, ya, atau langsung jawab. Oke. Silakan Bapak Parlan. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang baik. Ujian akhir, ujian sekolah. Jadi untuk pengetahuan nanti menggunakan tetap ujian sekolah. Jadi itu sebagai tolak ukur keberhasilan pengetahuan. Tetapi nanti sikap dan keterampilan juga akan dinilai. Jadi tolak ukur kelulusan tetap sikap, pengetahuan, keterampilan. Tapi untuk pengetahuan, atau boleh misalnya Kabupaten Lumajang mengadakan melalui MGMP mengadakan ujian mengadakan soal-soal yang diadakan secara mandiri di daerah itu. Jadi sudah tidak ada ujian nasional, tapi sekolah tetap mengadakan ujian untuk menguji pengetahuan siswa, dan itu tidak boleh diganggu melalui AKM. Oleh karena itu AKM diadakan sebelum itu dan hanya untuk kelas 8 biar tidak mengganggu konsentrasi anak kelas 9. Jadi memang kurikulum ini semakin lama semakin tetap kembali kepada kemandirian sekolah, gitu Bapak. Terima kasih.
silakan. Ada lagi yang mau bertanya secara langsung? Silakan, Bapak Ibu sekalian. Jelas langsung di-unmute. Terima kasih, Bapak. Oke, silakan ini Bapak Yudo. Ya. Silakan Bapak Yudo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat semua, Bapak. Saya ingin bertanya, Bapak. Ya, karena tadi kan beberapa di atas sendiri saya belum mengikuti. Untuk pelaksanaan 2021 itu dilaksanakan di kelas 8. Yang ingin saya tanyakan, pertama, kenapa kelas 7 kok tidak disertakan? Dan itu kan sudah mulai penanaman awal. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa kok tidak minimal itu 50%, Pak? Jadi kenapa harus 30%? Mungkin ada pemikiran-pemikiran lain dari pemerintah. Gitu. Terima kasih ya Pak. Demikian Pak, terima kasih. Jadi saya ulangi Pak. Kenapa kok dilaksanakan hanya kelas 8? Kelas 7-nya tidak. Kelas 3 oke lah. Kalau kelas 9 oke, karena menghadapi ujian. Untuk yang kelas bukan 30%, Pak. Itu kan baru berapa? Bukan 30%, 30 siswa. Oh, 30 siswa. Oh ya, 30 siswa. Kenapa maksud saya kok tidak di lebih dari itu gitu loh, Pak. Jadi sampelnya atau bagaimana, apa karena tahap awal saya tidak mengerti. Barangkali kalau dimungkinkan ya 50% dulu dari seluruh siswa kelas 8 atau dengan kelas 1-nya sekali atau kelas 7. Itu Pak, terima kasih nggih Pak. Matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Sumarlan bisa ditanggapi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ya saya tanggapi Pak. Kenapa kok tidak kelas 7 dan tidak kelas 9? Pertama, tidak kelas 9 dulu. Tidak kelas 9 biar tidak mengganggu ujian akhir dari siswa kelas 9. Kenapa tidak kelas 7? Karena kelas 7 belum banyak berproses. Jadi yang paling adil diambil kelas 8. Tapi pada suatu saat tertentu akan mungkin mengalami perkembangan. Jadi ini untuk tahun 2021. Saya ulangi lagi, tidak kelas 7 karena kelas 7 belum banyak berproses. Jadi prosesnya baru sebentar, belum mencerminkan kinerja sekolah itu. Kalau tidak kelas 9 biar tidak mengganggu pelaksanaan ujian akhir dari anak siswa kelas 9. Sehingga dipilihlah kelas 8. Lalu mengapa 30? Nah, 30 ini sebetulnya asalnya untuk SD, tapi 30 itu ada pendekatan statistik, Pak. Jadi data minimal yang valid itu adalah angka 30. Tidak tertutup kemungkinan lebih 30 secara proporsional, itu kalau mau adil nanti. Kan nanti ada sekolah besar, sekolah kecil 30, sekolah besar 30, kan Bapak akan mengatakan tidak pas. Oleh karena itu mungkin suatu saat akan menggunakan proporsional. Tapi yang jelas tidak semua akan dipilih secara acak. Untuk tahun 2021 ini 30. Kalau ditanya dikejar 30 karena 30 itu adalah minimal dari validitas sebuah sampel dari populasi yang ada. Begitu Bapak. Oke, terima kasih. Silakan pertanyaan yang lain. Yang lain silakan Bapak Ibu sekalian, bisa sharing ya. Kembali bisa melanjutkan Pak Yusuf, Pak Hasim. Oke, ya silakan Ibu Goniul, silakan mau menyampaikan lagi. Silakan. Melanjutkan dari pertanyaan Pak Yudo tadi terkait dengan kelas 8 yang dibuat sampel itu adalah 30 siswa. Bagaimana ini kan yang dilakukan AKM ini baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Nah, bagaimana dengan sekolah swasta yang sekolahnya itu minim? Artinya kelas 8 itu mungkin ada yang tidak sampai 30. Mungkin hanya 28 atau 25. Nah, bagaimana kalau seandainya sekolah swasta itu
jumlah siswanya kurang dari 30. Apakah tetap dilakukan AKM ini? Terus yang kedua, bolehkah kurang dari 30? Kecuali kalau sekolah yang besar. Ya. Mungkin itu lanjutan dari Pak Yudo tadi, Bapak Suparlan. Terima kasih. Oke, monggo Pak Suparlan. Kalau sekolah kecil siswanya kadang nggak sampai 30 mungkin. Oke, silakan Pak Suparlan. Jelas itu pertanyaannya. Jadi bagi sekolah yang tidak boleh pertanyaannya. Halo Bapak Parlan. Halo. Ya. Ya. Halo? Bisa diterima? Tidak bisa, Oh, Pak. Kalau Suaranya. kurang 30, Oke. kalau kurang 30 berarti yang menggunakan sampel jenuh. Semua Terputus suaranya. populasi semua siswa akan digunakan sebagai sampel jenuh. Maaf tadi bisa diulang Bapak. Bisa diulang Bapak karena tadi sempat terputus. Jadi minimal 30 itu bagi sekolah yang siswanya lebih dari 30. Kalau kurang dari 30 yang menggunakan sampel jenuh, berarti semua siswa akan ikut asesmen. Jadi semua sampel akan menjadi populasi. Sebetulnya pertanyaan yang paling menarik bukan begitu. Yang pertanyaan menarik bagaimana kalau sekolah itu jumlah siswanya sangat besar, itu pertanyaan yang menarik. Hanya diambil 30 kan tidak. Yeah. Itu pertanyaan menarik. Nah, menurut saya suatu saat akan terjadi proporsional, Bu, akan dipresentasi, tapi tahun ini belum. Jadi yang menarik itu kalau populasinya tinggi, sekolah itu muridnya banyak, Ibu akan suatu saat kebijakannya akan menjadi proporsional, menggunakan prosen. Cuman kalau menggunakan prosen, bagaimana dengan sekolah yang jumlah muridnya sedikit? Nah, itu bahasa ilmiahnya. Oleh karena itu, sementara tahun 21 menggunakan angka 30 sebagai syarat minimal yang valid dari sebuah sampel, begitu Ibu. Suatu saat, andai kata saya disuruh usul, setuju proporsional dengan minimal 30, berarti yang siswanya besar jumlahnya, mungkin sampelnya bisa lebih besar, agak lebih proporsional. Tapi sementara ini kan tahun pertama belum mengarah ke sana. Terima kasih. Terima kasih Bapak Suparlan ya. Oke, dari Bapak Ibu sekalian yang lain silakan yang masih ada belum paham bisa di-sharingkan. Sebetulnya begini Mas Hasim. Silakan. Mas Hasim. Oke, Bapak. Sebetulnya pertanyaan yang paling dasar itu pertanyaan bagaimana persiapan sekolah itu pertanyaan yang paling ini. Berarti menyiapkan guru pembelajarannya mengarah ke. Coba silakan yang lain. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian. Oke, kalau masih ada yang ditanyakan bisa via kolom chat, nggak apa-apa. Nanti akan kita bacakan ya. Dan juga Bapak Ibu sekalian jangan khawatir ya, acara ini nanti kita selenggarakan hingga tanggal 22 Desember ya. Yang 2 hari ini via Zoom ya, hari ini dan besok itu via Zoom. Hari ini bersama Bapak Suparlan dan besok bersama Bapak Dr. Maki. Kemudian dilanjutkan diskusi ya via WA Group ya. Silakan Bapak Ibu sekalian diskusi dan sharing di WA Group. Silakan bisa saling bertanya di situ dan juga bisa saling memberikan tanggapan yang mungkin lebih tahu dan nanti akan diperkuat oleh tim narasumber yaitu Bapak Dr. Adi Suparlan dan juga Bapak Ahmad Makiasa. Oke, dari Bapak Ibu sekalian masih ada pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Silakan. Ini dari Bu Gonio apa Bu Gonio apa mau bertanya lagi silakan. Ini kok resen. masih di mute suaranya. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya di sini. Bisa juga ditulis via chat ya.
di kolom chat, nanti akan kita bacakan. Nah, ini Bapak Muhammad Sahroni, silakan. Nah, bisa langsung di unmute. Oke, silakan Baik, Pak Sahroni. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan AKM nanti, untuk kegiatan AKM tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Suparlan, bahwa akan dilakukan secara online. Pertanyaannya adalah bagaimana untuk sekolah-sekolah yang kemungkinan akses internet mengalami kendala. Itu solusinya seperti apa, Pak? Mungkin itu yang bisa kami tanyakan. Saya sampaikan terima kasih atas jawabannya. Oke. Terima kasih Bapak Sahroni ya. Ini Bapak Suparlan, ini kan AKM itu berbasis internet ya, online. Nah, ini bagaimana kalau di wilayah yang mungkin terkendala di bidang internet? Oke. Silakan bisa ditanggapi. Ya, Bapak Parlan, ya. Oke. Ya, saya mengerti pertanyaannya walaupun agak samar-samar. Jadi yang dipikirkan sekolah itu dua, tapi yang kedua ini tidak perlu terlalu dipikirkan. Karena 3 tahun yang lalu Indonesia melalui Kemdikbud pernah melakukan UKG yang guru-guru mengerjakan berbasis online. Dan masa itu banyak yang menangani, Pak. Yang menangani tidak hanya sekolah itu saja. Bahkan menangani tingkat nasional, tingkat provinsi, sampai tingkat kabupaten. Dibentuk tim untuk menguatkan segala sesuatu yang berhubungan dengan asesmen. Buktinya UKG dulu sukses. Jarang sekali yang mengalami kendala teknik. Harapan kami kira-kira seperti itu gambaran AKM nanti. Karena pemerintah sudah mengumumkan secara online, maka kesiapan online tidak hanya dipikirkan oleh sekolah, tapi juga dipikirkan oleh dinas pendidikan, dipikirkan dinas pendidikan provinsi, bahkan secara nasional akan ada upaya bagaimana agar AKM berjalan lancar. Jadi sekolah nampaknya tidak perlu terlalu meresahkan itu. Justru secara kesiapan anak melalui sentuhan pembelajaran itu yang perlu dipersiapkan nanti. Begitu Bapak. Karena kita sudah pernah belajar sukses dari UKG, dari sisi kemampuan teknis. Saya yakin banyak sekolah yang meragukan apa jari wong Zoom saja mulet seperti ini, apa nanti juga tidak seperti ini. Insya Allah tidak. Ngapunten, Karena yang menangani tidak hanya sekolah. Nggih, ngapunten, kemarin kami waktu mengadakan sampai tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan pekerjaan nasional seperti ini. Terima kasih. Nggih, saya sambung ya Pak. Ya, silakan Pak Sahroni. Ngapunten, kemarin waktu kami melakukan kegiatan uji coba AKM, itu kita juga mengalami kesulitan. Padahal sinyal kami di sini bagus. Untuk masuk ke akses sana ternyata lama, mengalami kesulitan. Nah ini kan mungkin menjadi masukan. Kemarin waktu kita uji coba itu juga mengalami kesulitan, bahkan tidak bisa masuk. Saya kira itu. Ya, betul. Nggih Pak Sahroni, itu masukan yang bagus. Justru uji coba itu untuk mengetahui ujiannya apa. Dari percobaan itu akan menjadi refleksi untuk perbaikan ke kegiatan yang sesungguhnya. Jadi kita akan belajar dari uji coba seperti ini Pak Sahroni. Kalau ujian nasional sukses, UKG sukses, insya Allah nanti ini juga saya kira lebih sederhana, hanya sampel kok. Secara populasi jumlahnya lebih sedikit. Jadi kita tidak terlalu mengkhawatirkan hal itu. Justru uji coba itu sebagai masukan untuk lebih berhasil. Terima kasih.
Oke, terima kasih Bapak. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan ada lagi satu lagi penanya yang mau bertanya, silakan. Satu lagi penanya, silakan yang mau bertanya. Saya Pak. Oke, kembali ke Pak Yudo ya. Silakan ya. Bapak Yudo, silakan. Ya, saya memang sangat responsif dan baru gitu Pak. Kalau tapi menurut saya setengah baru. Jadi gini Pak, karena tahun 2001 itu sudah start dan sudah dilaksanakan. Tentunya pemerintah sudah akan mempersiapkan langkah-langkah yang konkret sehingga kegiatan AKM ini nanti bisa berjalan baik. Namun demikian barang ini Pak, saya memberikan masukan di dalam pelaksanaan pendidikan yang khususnya AKM. Kan ada 3 yang itu dalam operasionalnya itu ada 3 unsur yang perlu mendapatkan kesamaan langkah. Yang pertama itu adalah guru di dalam proses pembelajaran. Yang kedua itu adalah pengetahuan bagaimana lengkapnya tentang AKM dan survei karakter bagi kepala sekolah. Dan yang ketiga itu bagi pengawas. Kenapa demikian? Karena jujur saja Pak, kadang-kadang pengawas itu ketika ada kepala sekolah, guru mengikuti hal yang baik. Di satu sisi, guru mengikuti hal yang baru, kepala sekolah tidak, pengawasnya tidak, sehingga kurang memahami apa yang sudah diterimakan oleh guru. Dan pada sisi lain, ini sisi lain Pak, itu pada narasumber Pak. Ketika narasumber itu misalnya dilaksanakan workshop tentang AKM. Narasumber satu dengan yang lain itu di dalam memberikan sebuah konsep itu mengalami semacam perbedaan Pak. Sehingga yang di tingkat bawah itu ya bingung. Menurut ini begini, menurut ini begini, begitu loh Pak. Oleh karena itu ini pengalaman-pengalaman yang sudah sering terjadi seperti itu untuk AKM mohon untuk tidak terulang gitu loh. Sehingga dari sumbernya itu sampai ke bawah, mengalir ke bawah, ini memiliki sebuah konsep yang sama. Nah, soal nanti pengembangan kan di sekolah masing-masing. Tetapi inti pokok daripada konsep itu harus jelas sama. Hingga tidak terulang seperti yang sudah-sudah, sehingga penuh pertanyaan, saya begini, katanya guru IPA begini, katanya guru ini begini, sehingga pada bingung di tingkat bawah. Nah, itu Pak Palan barangkali nanti bisa dijelaskan atau mungkin itu nanti bisa digunakan sebagai masukan sehingga AKM itu kalau memang memiliki tujuan yang bagus itu bisa terlaksana dengan bagus Pak dan hasilnya juga bagus. Itu Pak, terima kasih Pak. Salam. Oke, terima kasih Bapak Yudo Suswanto ya. Monggo silakan Bapak Parlan bisa ditanggapi. Terima kasih Pak Yudo, masukan yang bagus. Jadi masukan yang bagus. Mestinya kalau kebijakannya jelas, asal menyampaikan sesuai kebijakan seharusnya sama. Jadi asal penyampai kebijakan orang yang pernah, bahkan kalau tahu langsung, seperti kami. Jadi sekarang sedang sibuk-sibuknya diciptakan instrumen assessment untuk banyak bidang. Dan jangan khawatir kalau sementara ini beda, suatu saat mesti sama karena akan terjadi berdasarkan pada kebijakan yang ada. Ini. Jadi kalau hal itu saya yakin kalau bersifat kebijakan, ya sekarang yang masih bingung itu saya tahu yang masih bingung itu peranan masing-masing guru dalam kontribusi untuk sukses AKM itu. Sebetulnya jawaban singkat adalah tes yang mengedepankan sikap pengetahuan matematika saja tidak bisa. Ini akan sebuah proses yang mengarah ke perbaikan di semua sektor. Kemudian ya memang tidak bisa secara semuanya tapi penguatan pengawas dan penguatan kepala sekolah ini banyak dilakukan yang seiring dengan guru. Jadi memang kadang-kadang ada kesenjangan. Guru ditatar dalam jumlah besar, dalam materi yang besar, tapi pengawasnya belum. Tapi sekarang ada perhatian penguatan kepala sekolah dan penguatan pengawas. Maaf, kebetulan kami berada di ketiga-tiganya, keempatnya bahkan.
jadi juga guru penggerak, calon pengawas, penguatan kepala sekolah kami ikut sehingga kami tahu kebijakan yang aslinya. Terima kasih Pak masukannya. Mudah-mudahan lah Pak. Oke, terima kasih Bapak Yudo Suswanto dan juga Bapak Habis Sumarlan ya atas tanggapannya. Mungkin sebagai ya ini closing statement. Nah, silakan Bapak Sumarlan bisa memberikan closing statement. Ya, jadi kalau ingin sukses dalam 3 hal tadi, AKM karakter maupun mohon maaf Bapak, tentu sekedar pengetahuan. Kalau itu sudah dibudayakan, anak akan otomatis akan terampil menjawab sendiri. Mohon maaf Bapak Sumarlan, terputus, mungkin bisa diulang gitu ya, terputus. Jadi sekali lagi, suksesnya bukan instan, dipersiapkan yang instan. Itu ya bisa, ya iya. Tapi yang penting sukses pembelajaran dengan berproses pada peningkatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Termasuk keterampilan memecahkan masalah. Jadi siswa hanya jangan diajari secara teoritis saja, tapi diajari memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, mengarah ke situ. Tapi masing-masing individu. Karena KM ini mengambil dari sampel sebagian siswa. Terima kasih. Persiapkan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang sebenarnya. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Mohon maaf bisa berlanjut di WA. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Habis Sumarlan sebagai nanti itu on the job trainingnya ya. Bapak Ibu sekalian tidak perlu mengerjakan tugas ya, karena ini nanti sifatnya di WA Group itu adalah diskusi ya. Bapak Ibu sekalian bisa saling bertanya dan juga memberikan komentar, memberikan jawaban ya, kalau mungkin memahami. Bisa nanti akan diperkuat oleh tim narasumber yaitu Bapak Dr. Habis Sumarlan dan juga Bapak Dr. Ahmad Maki Hasan. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ini ada penyampaian dari tim sponsor yaitu Hawaii Waterpark Malang ya. Namun nanti ini Bapak Ibu sekalian bisa datang ke Hawaii Waterpark Malang. Sebelumnya kita lihat apakah siapakah bagaimanakah Hawaii itu. Nah ini kita panggil dari tim Hawaii Mbak Fenty. Kepada beliau kami persilakan. Silakan Mbak Fenty dari tim Hawaii Waterpark Malang. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinyalnya itu ya. Sinyalnya bagus ya, Mas ya? Bagus. Iya, jadi begini, ini kebetulan untuk kondisi new normal, Hawaii sudah mulai tiap hari. Per 5 Desember kemarin sudah mulai buka tiap hari. Biasanya kemarin di Juni, kita bukanya di aja. Jadi untuk Bapak Ibu yang ikut seminar daring ini, nanti bisa gratis masuk ke Hawaii Group. Kalau dulu kita kan face to face ya, jadi ada form surveinya, tapi nanti dibantu sama Mas Hasim untuk surveinya atau pengenalnya untuk bisa masuk ke Hawaii Waterpark atau Malang Lake Paradise atau Malang Smart Arena dan Museum Ganesha. Jadi untuk di Hawaii kurang lebihnya ini di video ya. Untuk ikonnya Hawaii sendiri kita punya tsunami yang di videonya. Mungkin untuk tempat yang lain adanya kolam arus, tapi untuk di Hawaii punyanya tsunami. Terus kemudian kalau yang malam, yang Malang Lake Paradise, itu Taman Lampion sama Taman Dinosaurus. Jadi ikonnya di sana itu ada Magic Journey, naik perahu di air
ngelewatin 9 tematik seperti itu. Kemudian untuk di Malang Smart Arena-nya itu ada playground, ground family ya. Jadi untuk anak-anak, untuk orang dewasa bisa. Nah, ini untuk contoh yang edukasi. Jadi yang digambarin itu untuk Bapak Ibunya yang bawa murid-murid ya, nggak cuman bisa renang saja atau menikmati taman lampion saja, tapi juga edukasi untuk adik-adiknya. Edukasinya bisa di Museum Ganesha. Kalau untuk Museum Ganesha itu peninggalan-peninggalan sejarah Majapahit, Singosari, seperti itu. Kalau untuk di Taman Dinosaurusnya, itu belajar tentang macam-macam dinosaurus. Kemudian juga dapat tas, sesuai yang di video, dapat LKS juga, dapat topi juga. Dan juga ada outbound juga. Itu kalau Bapak Ibunya di sini membawa murid-muridnya. Tapi mungkin untuk Bapak Ibu yang ikut daring ini, belum tahu untuk di Hawaii seperti apa, monggo nanti bisa survei gratis, sekalian bisa main juga. Nanti untuk info lengkapnya bisa menghubungin ke Mas Hasim, seperti itu. Jadi ini contoh kegiatan untuk edukasi di Hawaii Waterpark. Jadi adik-adiknya akan diajak masuk ke Taman Dinosaurus untuk perkenalan macam-macam dinosaurus. Biasanya yang kita tahu untuk dinosaurus itu cuma T-Rex aja gitu. Dan untuk jam bukanya kalau di Hawaii itu jam 5, jam 9 maksudnya, jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Kalau untuk di Malang Nek Paradise-nya bukanya malam di jam 6 sampai jam 10. Biasanya kami bukanya sampai jam 12. Tapi karena kondisinya normal, bukanya masih sampai di jam 10 malam saja. Kalau untuk Malang Smart Arena-nya yang playground itu bukanya jam 9 sampai jam 5. Dan kebetulan nanti di akhir tahun, di Desember ini, kita punya yang namanya snow, salju. Biasanya salju kita datangkan di akhir tahun. Dan itu lokasi tepatnya di Malang Smart Arena. Kurang lebih untuk harga-harganya, untuk edukasinya, nanti bisa info seperti itu. Ya Mas Hasim, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin nanti ada pertanyaan dari Bapak. Monggo, nanti bisa ditanyakan. Bisa Japri juga, bisa ke Mas Hasim juga, ke WA saya juga. Oke, baik. Terima kasih Mbak Fendi ya dari tim Hawaii Waterpark Group ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, nanti mungkin untuk Hawaii Waterpark Malang nanti bisa kita kirim untuk link code ya, QR code-nya nanti kita kirim di WA Group ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian acara workshop pada pagi hari ini ya. Ini akan kita lanjutkan di hari kedua, yaitu besok jam 8.00 pagi ya sampai jam 9 ya. Tetap di Zoom. Untuk link akan kita share nanti di WA Group ya. Hari ini kita share di WA Group. Dan juga untuk kumpulan materi dari pemateri hari ini dan besok juga akan kita kirim di WA Group. Baik, demikian acara workshop pada hari pertama ini, workshop asesmen kompetensi minimum AKM yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Kabupaten Rahmat Malang dan juga Bravo VIC Malang dan didukung sepenuhnya oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang dan disponsori oleh Hawaii Waterpark Malang. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dari Bapak Dr. Habis Suparlan dan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Amin. Dari kami, segenap panitia, tim narasumber, dan juga segenap kru, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, hidup hampa tanpa kekasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.